Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 2991, Hadiah. Ning Kai-chen menatap kosong ke arah Chen Ping, dan akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Ning Kai-chen tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa hanya mereka yang bersatu sekarang dapatkah mereka berurusan dengan 5 elemen Liga Iblis. Dan dia mengikuti Chen Ping dan 5 elemen secara alami memiliki permusuhan. Li Yun dan Lao Sun sangat bingung. Mengapa Chen Ping tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Ning Kai-chen untuk membentuk aliansi, tetapi karena Chen Ping memilih, mereka akan mendukungnya. Belum lagi Gao Qisheng. Selama dia berurusan dengan 5 elemen, dia akan mendukungnya tanpa ragu. Dia sendiri memiliki kebencian dengan 5 orang. Tak perlu dikatakan tentang para pembudidaya biasa itu, Jinsa memperlakukan mereka sebagai kelinci percobaan untuk menguji pusaran napas pada saat itu, dan sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Sekarang kita harus bersatu untuk menghadapi Vien Surgawi 5 elemen, dan para pembudidaya biasa ini semuanya ada di pihak Chen Ping. Dalam sekejap, belasan biksu yang tersisa kini menjadi 2 kubu. Kelima Jinsa dan yang lainnya menghadapi Chen Ping, Ning Kai-chen dan puluhan lainnya, masing-masing dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka berlima benar-benar tidak menyangka akan berkembang sampai titik ini. Menghadapi begitu banyak orang sekarang, mereka berlima kehilangan kepercayaan diri dalam sekejap. Bunuh mereka, bunuh mereka. Beberapa kultivator biasa sangat bersemangat sehingga mereka berteriak untuk membunuh iblis surgawi 5 elemen. Ini membuat Vien Surgawi 5 elemen sedikit ketakutan. Jika benar-benar terjadi perkelahian, akan sangat sulit bagi mereka berlima untuk pergi dari sini. Lagi pula hal itu menimbulkan kemarahan publik, dan semua orang ingin membunuh mereka berlima. Ning Kai-chen menggertakkan giginya, dan ada niat membunuh di matanya. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, dia berkata dengan keras, membunuh untuk membayar hidup, dan hutang untuk membayar uang. Kebenaran tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Kalian berlima telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Merasakan aura pembunuh di tubuh Ning Kai-chen, Huosa berhenti menjadi sombong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jinsa membuka mulut dan berkata, Patriark Ning, ini adalah kesalahpahaman total. Mengenai masalah Huosa membunuh Tuan Muda Ling, kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga Ning. Hanya saja kita sekarang berada di tanah harta karun, dan harta karun itu belum ditemukan dimanapun. Jika ada pembantaian, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Jinsa ingin membujuk Ning Kai-chen, selama Ning Kai-chen tidak bekerja sama dengan Chen Ping untuk membentuk aliansi, mereka tidak perlu takut lagi. Jinsa sekarang ingin membalas dendam dari Chen Ping, dan membalas tamparannya. Tenang, aku akan membunuhmu, dan kemudian mengatakan itu salah paham. Hari ini, aku, Ning Kai-chen, berselisih denganmu 5 elemen dan dewa, dan tidak akan pernah mati. Ning Kai-chen meledak dengan amarah, siap menyerang kapan saja. Semua orang siap bertarung, dan mata Chen Ping sedikit terpaku, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Chen Ping tahu bahwa hal yang paling menyusahkan adalah sifat dari 5 elemen. Selama mereka terbunuh, akan lebih aman di tanah harta karun ini. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga Ning saat ini, sulit untuk menghadapi Chen Ping, dan tidak mudah bagi Chen Ping untuk menyingkirkan semua anggota keluarga Ning. Kekuatan kedua belah pihak agak seimbang, dan satu-satunya ketidakseimbangan adalah Vien Surgawi 5 elemen. Jika Chen Ping dan yang lainnya tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu persatu, dan pada akhirnya, hanya 5 orang ini yang tersisa di seluruh tanah harta karun. Saat ini,
5 elemen Tiansa menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang ingin membunuh mereka. 5 orang dengan 5 elemen alam menatap mata marah di depan mereka. Wajah mereka lebih jelek dari makan kotoran. Namun saat perang akan pecah, altar yang redup tiba-tiba menjadi lebih terang. Ada cahaya putih yang menyilaukan menyinari orang-orang ini di sekelilingnya, yang membuat semua orang yang akan memulai pertarungan terkejut sesaat. Dan lelaki tua itu perlahan muncul dari cahaya putih, lalu diam-diam menatap semua orang. Bagus sekali, adalah kehendak Tuhan agar kalian bisa datang ke sini. Dan sekarang kalian hanya selangkah lagi dari harta karun itu. Tapi untuk memberi selamat kepada kalian karena datang ke sini, setiap orang memiliki hadiah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba pecahan inti es yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit di atas altar. Bab 2992, Perangkap. Melihat pecahan es yang jatuh seperti tetesan hujan, semua orang tercengang. Segera setelah itu, sepertinya ia mulai menyambarnya dengan gila-gilaan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak perlu mengambil pecahan gula batu yang menghujani langit, lihat saja ke bawah dan periksa. Mereka yang masih gelisah dan ingin membunuh satu sama lain, sekarang mereka semua mulai memungut pecahan jiwa es. Chen Ping membungkuk, mengambil sepotong es yang hanya seukuran ibu jari, dan melihatnya dengan hati-hati, meskipun kekuatan spiritual menembusnya. Chen Ping merasa ada yang salah dengan aura yang diumpan balik dari fragmen jiwa es. Dia telah menyerap pecahan jiwa es di luar, sepertinya bukan nafas seperti ini. Tapi ada apa? Chen Ping tidak tahu. Chen Ping akan mencoba menyerap pecahan jiwa es. Tetapi setelah energi pecahan jiwa es memasuki tubuh Chen Ping tidak dapat menyerap dan mencernanya. Rumus kecurigaan saya tampaknya menolak kekuatan ini, dan saya tidak dapat mengubahnya menjadi penggunaan saya sendiri. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa seni konsentrasi dapat memperbaiki apa saja. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Chen Ping dapat yakin bahwa ada yang salah dengan pecahan jiwa es. Tidak hanya ada masalah dengan Ice Emerald Sat, tetapi lelaki tua itu juga punya masalah. Potongan rumput es ini adalah hadiah untukmu. Kamu hanya bisa menyerapnya di sini. Kamu bisa menyerap sebanyak yang kamu bisa. Bahkan jika kamu mengemasnya, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya sama sekali. Melihat kerumunan dengan panik mengambil pecahan jiwa es, lelaki tua itu berkata perlahan. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka yang mengambil pecahan jiwa es dan mengemasnya tercengang. Jadi mereka semua menemukan tempat duduk bersila, dan mulai menyerap energi dalam pecahan jiwa es dengan gila-gilaan. Chen Ping juga duduk perlahan, tetapi dia tidak menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Melihat semua orang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, lelaki tua itu tersenyum dan perlahan menghilang. Segera, lingkungan altar yang terang menjadi gelap lagi, dan udara hitam berangsur-angsur merembes keluar, menyelimuti semua orang. Sekarang bahkan jika mereka duduk berseberangan, tidak ada yang bisa melihat satu sama lain. Tetapi sekarang orang-orang melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan tidak ada yang peduli dengan kabut hitam yang tiba-tiba. Diiringi dengan munculnya embun hitam, aura aneh membuat seluruh altar menjadi sangat suram. Chen Ping melihat sekeliling, merasa gelisah di hatinya. Setiap orang mati-matian menyerap energi pecahan es, dan pusaran terbentuk di atas kepala mereka, yang menunjukkan betapa putus asanya orang-orang ini. Meskipun Chen Ping tidak dapat melihat orang lain saat ini, kesadaran spiritualnya dapat dipancarkan secara normal. Jangan menyerap lagi, berhenti berlatih.
Chen Ping menggunakan teknik transmisi suara untuk mengaum di telinga Ji Yun, Lao Sun, Gao Qisheng, dan lainnya. Setelah mendengar suara Chen Ping, orang-orang ini sedikit gemetar dan terbangun dari kultivasi mereka. Ketika mereka melihat kabut hitam di sekitar mereka, mereka juga terkejut. "Tuan Chen, ada apa?" Ji Yun bertanya dengan sangat bingung. "Ada yang salah dengan pecahan jiwa es ini, tidak bisa diserap lagi, ini mungkin jebakan." Chen Ping berbisik, "Jebakan?" Semua orang terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh jebakan Chen Ping. "Entahlah, lagi pula, aku merasa tidak enak, kamu segera memotong penyerapan pecahan jiwa es itu." Chen Ping mengingatkan, meskipun orang-orang ini telah bangun dari latihan, mereka masih menjalankan latihan dan menyerap energi dari pecahan jiwa es. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Li Yun dan Lao Sun menghentikan operasi latihan mereka dan berhenti menyerap energi dari pecahan jiwa es. Tetapi ketika mereka berencana untuk berhenti, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berhenti sama sekali. Energi dalam pecahan jiwa es tampaknya memiliki kesadaran diri. Bahkan jika mereka menghentikan latihan, mereka tetap mengalir ke tubuh orang-orang ini. Bab 2993. Apakah Anda ingin melarikan diri? Itu rusak, tidak bisa dihentikan lagi. Energi es yang hancur terus mengebor ke dalam tubuh. Aku juga, latihanku tidak bisa dihentikan. Saya tidak bisa mengendalikan diri lagi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, banyak orang terkejut karena mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan kultivasi mereka. Energi pecahan jiwa es terus memasuki tubuh. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan meledak dan mati. Chen Ping tidak menyangka ini akan terjadi, jadi dia buru-buru berkata, "Jangan panik, saya akan menemukan cara." Chen Ping mulai untuk sementara menyerap sedikit energi di pecahan es, tetapi kemudian dia tidak menyerapnya sama sekali, jadi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Kesadaran spiritual Chen Ping menyelimuti Ji Yun dan yang lainnya, merasakan jalur kekuatan itu memasuki tubuh semua orang. Chen Ping mencoba memutus kekuatan ini untuk mereka, tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba. Setelah hening sejenak, Chen Ping membuat keputusan berani. Dia memutuskan untuk menarik semua kekuatan ini ke dirinya sendiri, dan kemudian membantu Ji Yu dan yang lainnya menyingkirkan kekuatan ini. Setelah memikirkan hal ini, Chen Ping dan Ji Yun mulai menyerap kekuatan dalam pecahan jiwa es bersama-sama. Disertai dengan aktivasi seni kecurigaan, kekuatan hisap yang sangat besar langsung menyedot kekuatan dari tubuh Ji Yun. Li Yun hanya merasa lega, dan segera menghela nafas lega. Kalau tidak dia akan meledak dan mati cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Chen Ping melakukan hal yang sama, dan menarik kekuatan Lao Sun dan yang lainnya serta Gao Qi ke dalam tubuhnya. Saat ini, karena kabut hitam, saya tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan dapat melihat pada saat ini, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkerumun ke dalam tubuh Chen Ping. Kulit Chen Ping menjadi sedikit jelek, tidak peduli bagaimana seni kecurigaannya bekerja, kekuatan yang masuk ke tubuhnya tidak dapat disempurnakan sama sekali. Chen Ping saat ini menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan ini dan mengamuk. "Tuan Chen, bagaimana kabarmu?" Ji Yun berkata pada kamera Chen Ping. "Aku baik-baik saja, tidak ada dari kalian yang menyerap energi dari pecahan uang es ini, aku butuh istirahat yang baik." Setelah Chen Ping selesai menyengat tenggorokannya, seluruh vitalitasnya merosot ke dantiannya, dan dia mulai mengarahkan kekuatan itu. Jika dia terus membiarkan kekuatan ini berkeliaran di tubuhnya, tubuh Chen Ping tidak akan bisa bertahan meski kuat. Jadi Chen Ping melihat apakah dia bisa menarik kekuatan ini ke tempat lain. Setelah memikirkannya,
Chen Ping tiba-tiba memikirkan tempat di mana dia bisa mengarahkan kekuatan ini ke ruang aslinya. Ruang aslinya sebesar alam semesta bintang, dan kekuatan kecil yang masuk ke dalamnya hanyalah setetes air di ember. Pada saat itu, meskipun gaya ini dibiarkan bebas berkeliaran di ruang asalnya, tidak akan ada konsekuensinya. Hanya saja Chen Ping belum mengetahui kekuatan ini, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa dimasukkan ke ruang aslinya. Chen Ping berada di ruang aslinya, dan kesadaran spiritual di lantai pertama memandu kekuatan itu. Segera, di bawah bimbingan Chen Ping, kekuatan itu benar-benar memasuki ruang asli Chen Ping. Setelah memasuki ruang asal, kekuatan itu menjadi lebih gelisah, dan mulai terbang ke langit, bolak-balik di ruang asli ini seperti bintang dan alam semesta. Dan kekuatan ini semakin besar dan besar, karena aliran kekuatan yang stabil masih memasuki tubuh Chen Ping. Tapi kali ini, Chen Ping tidak lagi takut, lagi pula, ruang aslinya sangat besar, hampir tidak mungkin untuk diisi. Tuan Chen, melihat Chen Ping sudah lama tidak bergerak, Li Yun dengan cepat berteriak 2 kali. Aku baik-baik saja. Chen Ping keluar dari ruang aslinya, dan berkata kepada Ji Yun, Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kabur? Gao Qisheng bertanya dengan suara rendah. Sekarang saya tahu itu jebakan, saya harus segera melarikan diri, dan saya akan mati jika tetap di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.